Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tantri Palubi dengan NIM F10822210001. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang mengangkat tema mendeskripsikan definisi belajar, belajar, tugas, peran, dan fungsi bimbingan konseling, peran bimbingan konseling, peranan guru dalam bimbingan konseling, peran wali kelas, jenis layanan bimbingan konseling, implementasi bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka. Di sini rumusan masalah yang pertama, apa definisi belajar? Yang kedua, bagaimana tugas, peran, dan fungsi bimbingan konseling? Yang ketiga, bagaimana peran bimbingan konseling? Yang keempat, bagaimana peranan guru dalam bimbingan konseling? Yang kelima, bagaimana peran wali kelas? Yang keenam, bagaimana jenis layanan bimbingan konseling? Yang ketujuh, bagaimana implementasi bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama, pengertian belajar. Di sini, belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, ke arah yang baik maupun tidak baik. Belajar setiap orang atau individu dapat dilakukan dengan cara berbeda. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Belajar setiap orang dapat dilakukan dengan cara berbeda. Berikut ini adalah beberapa kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di alam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitivisme merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan juga sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori kognitivisme ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi atau pemahaman. Selanjutnya, teori psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melakukan interaksi. Selanjutnya, teori belajar Gardner, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. Selanjutnya, tugas, peran, dan fungsi bimbingan konseling. Tugas bimbingan konseling Bimbingan dan konseling bertugas membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam hidupnya dan bermanfaat bagi keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya.
Peran bimbingan konseling Peran bimbingan konseling dalam pendidikan merupakan usaha membantu individu untuk menjadi manusia yang berkembang dalam hal pendidikan dan membentuk kepribadian yang berguna dalam kehidupannya, yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Layanan bimbingan dan konseling, khususnya di sekolah dan madrasah, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pencegahan. Yang kedua, fungsi pemahaman. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Yang kelima, fungsi penyaluran. Dan yang keenam, fungsi penyesuaian. Yang ketujuh, fungsi pengembangan. Yang kedelapan, fungsi perbaikan. Serta yang terakhir, fungsi advokasi. Selanjutnya, peran guru dalam bimbingan konseling. Peran bimbingan konseling, menurut Heri A.S. Sadirman, menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu yang pertama informator, yang kedua organisator, yang ketiga motivator, yang keempat direktor, yang kelima inisiator, yang keenam transmitter, yang ketujuh fasilitator, yang kedelapan mediator, dan yang terakhir evaluator. Yang pertama, informator. Informator di sini, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, motivator. Di sini guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya, aktivitas, dan daya cipta kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Transmitter, di sini guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Fasilitator, di sini guru akan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya mediator, di sini guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir evaluator. Evaluator di sini guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Selanjutnya, peran wali kelas. Yang pertama, pada perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, evaluasi. Selanjutnya, jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, ya layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Yang keenam, layanan konseling perorangan. Selanjutnya, implementasi bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga, layanan responsif. Yang keempat, dukungan sistem.
Nah, selanjutnya kesimpulan. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Bimbingan dan konseling memegang peran penting dalam membantu individu mencapai perkembangan dan kemandirian dalam kehidupan mereka. Fungsi bimbingan dan konseling meliputi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, perbaikan, dan advokasi. Sekian presentasi PowerPoint saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kata atau kalimat yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.